Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Peribahasa Indonesia pernah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peribahasa ini ingin menerangkan dan ingin menjelaskan kepada kita bahwa sifat atau hal-hal karakter yang dilakukan oleh seorang anak tidak akan pernah jauh berbeda daripada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peribahasa ini ingin menunjukkan kepada kita dan memperjelas kepada kita bahwa teladan daripada orang tua atau hal-hal yang dilakukan orang tua itu kemungkinan besar berdampak sama seperti anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan keluarga ini dengan tema Family Transformation yang diusung bersama-sama sebagai tema besar, kita akan bersama-sama melihat transformasi seperti apa yang Tuhan rindukan untuk setiap kita alami dan jalani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat bahwa keteladanan iman itu menjadi suatu hal yang penting, perlu dilakukan sebagai orang tua kepada anak-anak. Kita akan melihat contoh teladan yang buruk dari Imam Eli. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-22 sampai 25 berkata demikian. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dan kita mungkin mengenal kisah ini. Kedua anak daripada Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anak-anak Imam Eli yang kita tahu bagaimana mereka mungkin mengenal dan mengerti akan mungkin firman Tuhan. Tidak secara jelas Alkitab menjelaskan, namun kita melihat apa tindakan yang mereka lakukan terhadap kekudusan Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka menciderai dan juga mencoreng akan kemuliaan Tuhan dengan apa yang mereka lakukan di dalam persembahan-persembahan yang dilakukan. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Imam Eli ini bukan menjadi suatu teladan yang baik. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, Imam Eli ini menegur akan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi sangat disayangkan, teguran yang dilakukan, teguran yang diberikan bukanlah sebuah teguran yang keras, bukanlah sebuah teguran yang tajam kepada anak-anak. Sehingga mereka seakan-akan tidak diperlengkapi dan tidak diberikan sebuah pemahaman yang baik mengenai kekudusan kepada Allah. Kita melihat bagaimana keteledoran daripada Imam Eli ini mengakibatkan sebuah hal yang sangat buruk dan dipandang buruk oleh Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 mengatakan bahwa, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku?" Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan dengan jeli melihat hati daripada Imam Eli yang tidak mengangkat dan tidak mempertahankan kekudusan daripada sebuah sakramen. Sebuah pertemuan bersama dengan Tuhan di mana orang-orang mempersembahkan korban dan anak-anaknya dengan menciderai dan juga dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan telah menciderai nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menjadi contoh dan menjadi awareness bagi setiap kita bahwa sebagai orang tua kita harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, terutama di tengah-tengah perkembangan zaman sekarang ini. Orang tua mungkin kesulitan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi kita sebagai orang tua
kita harus benar-benar menunjukkan teladan yang baik. Kita menunjukkan teladan yang baik di dalam karakter tindakan kita kepada anak-anak kita. Mereka akan melihat contohnya itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan kasih, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita menghormati kekudusan Tuhan, di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan segala sesuatunya, anak-anak kita akan melihat kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kita ketika kita melakukannya semua di dalam kehidupan kita? Kita melihat sebuah tindakan yang baik, teladan yang baik yang dilakukan oleh kedua orang tua daripada Timotius, baik itu neneknya ataupun ibunya kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama Timotius adalah anak rohani yang benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi alat pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Kristus. Dan warisan iman itu diberikan tidak hanya melalui orang tuanya, tetapi melalui neneknya dan juga ibunya kepada dia. Kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini adalah suatu hal yang penting. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat perkembangan zaman anak kita semakin lebih buruk, kita malah menyalahkan mungkin gereja, mungkin menyalahkan sekolah, tanpa kita sadari bahwa kita sebagai orang tua kita memiliki peran untuk mendidik mereka dan memberikan teladan yang baik kepada mereka. Adakah kita mau membuat dan juga menjadikan anak-anak kita seperti Timotius ataukah seperti Hofni dan Pinehas? Ini menjadi tantangan bagi setiap kita. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan iman daripada anak-anak kita, bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Kiranya firman ini menjadi sebuah awareness dan warning bagi setiap kita. Sudahkah kita memberikan keteladanan iman dan karakter dan perilaku kepada anak-anak kita? Kiranya Tuhan menolong kita.